Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan Alayat dalam acara bedah buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Sekarang kita sudah memasuki bab kedua, revolusi pertanian. Di bab kedua ini ada 4 subbab, sama seperti bab pertama yang juga berjumlah 4 subbab. Bab kedua ini juga 4. Yang pertama kita akan membahas tentang penipuan terbesar dalam sejarah. Itu sebab pertama. Sebab kedua, membangun piramida. Ya, imajinasinya sampai mana ya kalau kita bicara tentang piramida. Dari perspektif bab 1 kemarin saja sudah begitu. Terus bangunan besar-besar yang terjadi di sejarah, itu piramida, candi, dan batu-batu yang ditumpuk yang megastone itu kayaknya Yuval akan meramu informasi itu bagaimana, kan menarik dikulik juga. Yang ketiga, ingatan kepenuhan. Yang keempat bab kedua ini berarti kan season atau bukas ke-8. Itu membahas tentang tidak ada keadilan dalam sejarah. Kita bahas sambil berjalan. Saya juga membaca buku. Apanya? Bukas kelimanya ini penipuan terbesar dalam sejarah. Iya. Itu sebab pertama di bab kedua. Kita bahas ini sambil nyantai ya. Saya habis melakukan acara tertentu ya. Terus saya mengisi. Nah ini itu pun saya membaca buku ini sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu. Saya ingat-ingat kembali, kalaupun ada yang salah ya itu tugas kalian untuk membenarkan. Yang penting kata-kata saya tidak menyinggung Sarah. Amin ya. Itu saya baca pun sekilas-kilas, saya lihat, saya ingat-ingat, oh mungkin isinya begini ya. Jadi pasti dan sangat pasti ya banyak kesalahan dalam penerangan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada kesalahan, orang-orang expert yang menonton ini bisa komen di bawah ini. Di bawah sini ya, di bawah kamera itu kan ada tripod, komen di situ. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab kedua tentang revolusi pertanian. Kemarin kita sudah jelaskan ya, dan sekarang mungkin saya singgung sebentar. Revolusi pertanian itu kira-kira terjadi 12.000 tahun yang lalu, 70.000 tahun sebelum revolusi kognitif mungkin ya. Maaf, salah. Mungkin pokoknya lebih awal dari revolusi kognitif. Nah, adanya revolusi pertanian ini mempercepat peradaban manusia sekitar 12.000 tahun, maksudnya begitu. Kalau di bagian awal bukunya ini saya lagi baca juga ini. Saya ingat, lupa ya. Nanti ada juga revolusi jilid ketiga, yaitu revolusi sains ya. Kita mengenal misalnya istilah-istilah Renaissance, Aufklärung gitu kan. Itu berkat revolusi sains malah dunia ini dipercepat 500 tahun. Gitu. 500 tahun lebih cepat. Kalau revolusi kognitif 70.000 tahun lebih cepat ya. Kalau revolusi sains dipercepat, itu peradaban umat manusia menjadi semakin kompleks, itu 12.000 tahun. Kalau revolusi sains bahkan sampai hari ini sekitar usianya 500 tahun. Mungkin pasca Renaissance abad ke-17, 18 atau 16, pokoknya sekitar abad-abad itu. Abad-abad polemik di Eropa. Ya, muncul filsuf-filsuf skolastik di Eropa. Sebelum dan sesudah itu. Sekarang kita bahas setelah revolusi kognitif ya, sekarang kita bahas revolusi pertanian. Halaman berapa ya? Ini. Bab dibuka, ada gambarnya ini, lukisan-lukisan dinding di Mesir. Kayak hieroglif gitu, tapi gambarnya orang-orang, tidak seperti rupaku ya. Aktivitas manusia pada zaman berburu dan meramu. Tapi ini sudah transisi ke arah yang menetap di Mesir. Itu di bagian
bab 2 revolusi pertanian. Nah, itu membahas tentang penipuan terbesar dalam sejarah. Nah, secara tidak langsung Yuval ingin mengatakan bahwa fitnah itu mula-mula terjadi ketika revolusi pertanian, gitu. Bukan revolusi kognitif. Nah, revolusi kognitif itu memang fitnah terjadi di situ, tapi yang lebih kompleks dan lebih membahayakan itu bukan revolusi kognitif tapi revolusi pertanian ini. Manusia itu mulai menguasai sesuatu yang lain, ya. Tidak hanya menguasai manusia yang lain tapi menguasai benda-benda yang lain secara kompleks. Menguasai tumbuhan, menguasai hewan. Istilahnya mendomestifikasi. Nah, itu. Fitnah di sini adalah fitnah yang dimaksud di sini adalah aktivitas merusak. Aktivitas merusak manusia. Dia berhasil menciptakan kebohongan-kebohongan yang semakin kompleks, ya, terhadap cara hidup dan orientasi hidup. Ya, itu dimulai sejak revolusi pertanian. Nah, orang-orang hari ini itu kan hidup di dalam bingkai kebohongan itu, tapi mereka tidak merasa gitu ya. Untuk bisa merasa itu harus dilacak sejak revolusi pertanian juga. Setelah kita sebelumnya kan melacak dari revolusi kognitif, ya, di mana manusia punya gen rakus gitu. Manusia itu cenderung menciptakan fiksi, ya, dengan fiksi itu manusia bergerak dan senantiasa melakukan kerja-kerja manipulasi, ya, itu. Terus menciptakan alat-alat baru, ya, karena adanya bahasa yang tercipta. Bahasa pun tercipta karena fiksi manusia, gitu ya. Itu kerja dari buah revolusi kognisi. Dari revolusi kognisi melahirkan fiksi. Nah, revolusi pertanian menghasilkan apa? Nah, kita akan kulik di sini lebih dalam. Nah, tapi yang jelas di bagian subbab pertama ini, revolusi pertanian menurut Yuval itu menghasilkan penipuan terbesar dalam sejarah. Kalau imajinasi kita hari ini kan yang disebut penipuan dalam sejarah kan pasti berkaitan dengan urusan politik. Politik sejarah terutama, misal sejarah kita dikaburkan sehingga kita tidak mengenal identitas bangsa kita, sehingga kita mudah dijajah oleh bangsa lain, gitu. Oleh komunis misal, oleh Cina, oleh Yahudi, Zionis, ya, oleh antek-antek apa gitu. Kita mengimajinasikan ada elit global yang memanipulasi sejarah sehingga kita merasa dilemahkan, kan. Selalu dalam domain politik, ya, itu. Nah, ini dia juga ingin membahas dalam kerangka politik, tapi basisnya lebih dalam daripada itu. Ini terjadi berabad-abad yang silam, ya, sejak revolusi pertanian ada. Ya. Jadi selama 2,5 juta tahun manusia mencari makanan dengan cara mengumpulkan tumbuhan, berburu hewan yang hidup dan berbiak tanpa campur tangan manusia yang lain, ya. Selama 2,5 juta tahun yang lalu, ya. Maksudnya zaman revolusi kognitif itu, ya. Sebelum itu manusia itu hidup mencari makan biasa saja. Hewan pun tidak. Hewan pun diburu. Nah, hewan tidak didomestifikasi. Didomestifikasi kan ditaklukkan itu kan, dipelihara. Ya, kita memburu itu. Hewan-hewan itu, ya, kita yang zaman dahulu, ya, memburu hewan, memburu tumbuhan, terus makan gitu, ya. Jadi apa yang kita kumpulkan di alam itu, yang di alam itu tanpa intervensi kita. Kita tidak melakukan pembudidayaan padi, tidak melakukan pembudidayaan gandum, tidak menyelenggarakan peternakan sapi, peternakan babi, ya, peternakan kambing. Kita tidak melakukan itu. Tapi akhir-akhir ini sejak revolusi pertanian itu menjadi penting. Itu menjadi penting. Dan ini sebenarnya masalah baru. Dengan mendomestifikasi tumbuhan, hewan dalam revolusi pertanian itu, ya, harapan kita kan pekerjaan menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih mudah, terus hidup bisa lebih santai, ya, lebih bahagia, bahasanya lebih sejahtera, gitu. Tapi kita tidak merasakan itu. Bahasanya Yuval tidak merasakan itu, tidak merasakan surga pertama.
kebahagiaan pertama yang dulu nutrisi tercukupi yang di bab keempat atau ketiga, sebab keempat atau ketiga ya, bekas ketiga atau keempat gitu. Coba di searching di situ. Justru kita terjebak dalam fiksi kesejahteraan. Nah, tubuh kita dikondisikan sedemikian rupa dengan peranata fiksi sehingga kita mengamini bahwa kondisi-kondisi revolusi pertanian dengan berbagai macam ornamen yang saya sebutkan tadi itu menjadi hal yang memang kita butuhkan sebagai prasyarat kebudayaan, prasyarat kebahagiaan. Seperti sekarang ini yang disebut bahagia ya punya HP lah. Tidak punya HP ya tidak bahagia. Salah satu ornamen penting. Mungkin ini skalanya rata-rata ya, tapi ya dengan rata-rata itu kita bisa menilai kan ya tidak hakiki lah. Tapi ya masalahnya justru situ. Ini kan tidak hakiki tapi dijadikan satu sebab atau unsur kebahagiaan gitu. Itu terjadi ketika revolusi pertanian. Jadi sekitar 10.000 tahun yang lalu ya. Nah, ketika orang-orang sudah beralih ke revolusi pertanian, manusia itu akhirnya tidak lagi mencurahkan hidupnya berkeliling ke hutan ya, berburu, meramu ya, pindah-pindah mencari nutrisi yang terbaik untuk dirinya. Kesibukan manusia itu digunakan untuk memanipulasi kehidupan spesies di kanan kirinya gitu. Bagaimana caranya dia bisa manipulasi seorang mamut gitu untuk dijadikan kendaraannya, seorang anjing untuk dijadikan binatang peliharaan supaya bisa diperbudak untuk memburu babi ataupun tumbuhan dan lain sebagainya. Otak manusia berkembang di situ sejak revolusi pertanian. Nah, agrobisnis pun berkembang kan. Sekarang cabangnya ada banyak, ada pohon zaitun kan. Di sini dijelaskan ada kacang wede, kacang India, bawang bombay, bawang nanah dan lain sebagainya. Itu semakin kompleks kan. Itu dibudidayakan tidak dengan cara berburu dan meramu. Nah, masyarakat berburu meramu tidak punya imajinasi itu. Sekarang kita semakin punya imajinasi itu. Ya. Itu. Nah, di sisi lain kita ya punya akses mudah terhadap bumbu-bumbu dapur, makanan-makanan sehat. Tapi di sisi lain juga punya makna hierarki kan, bahwa kita di atas mereka, kita menaklukkan mereka, kita membiarkan mereka satu spesies mendominasi spesies yang lainnya. Misal padi-padian harus lebih banyak, yang awalnya rumput liar harus ditumbuhkan lebih banyak daripada jenis-jenis rumput yang lainnya gitu. Untuk mendukung bahwa padi-padian itu tumbuhan yang paling mudah untuk diubah kan menjadi energi, karbohidratnya diubah menjadi energi. Apakah itu bermanfaat untuk kesehatan pencernaan kita, energi kita atau kebutuhan gizi kita dalam beraktivitas sehari-hari? Itu belum tentu. Yang jelas itu memudahkan kita untuk memproduksi makanan secara massal dan dibagikan dengan komunitas yang massal pula. Nah, apalagi ketika kita sudah menetap, otomatis kecenderungan untuk menghasilkan populasi yang sangat banyak itu kan menjadi sangat mudah kan. Nah, diperlukan satu teknologi yang bisa mengubah karbohidrat menjadi energi dalam jangka yang sangat cepat dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, beras, padi-padian, terus ya gandum itu menjadi diperlukan dalam revolusi pertanian. Daging pula juga begitu. Daging harus juga diternak. Akhirnya penaklukan domba, penaklukan sapi dan lain sebagainya untuk disembelih dan lain sebagainya gitu. Nah, tabiat-tabiat untuk mengkultuskan hewan pada zaman berburu dan meramu akhirnya sedikit terkikis. Kalau dulu macan diagungkan, domba mungkin ya sangat dianggap sebagai teman dan lain sebagainya. Sampai hari ini dia akan semakin kesini dia akan diperbudak gitu, Jadi di sisi lain manusia semakin sejahtera ya, dalam tanda kutip sejahtera itu dalam imajinasinya sendiri. Tapi di sisi lain dia hidup dalam
hierarki ya, hidup dalam hierarki di mana mereka harus menindas hewan-hewan yang lainnya tanpa belas kasihan, bahasanya begitu. Nah, itulah kalau dulu ada yang mengatakan bahwa domestifikasi makanan-makanan itu pertama kali itu terjadi di Timur Tengah, di Tiongkok dan di Amerika Tengah. Ini kan bumi ya, ini bumi. Nah, kita kan bertanya, ini pertanian itu pertama kali terjadi di mana sih? Ya, imajinasi para cendekiawan dulu, dia mengatakan itu terjadi di Timur Tengah, Amerika Selatan, Tengah ya, Amerika Tengah, Timur Tengah dan Tiongkok, Cina. Makanya banyak sekali kalau kita belajar sejarah, makanan itu berasal dari kalau nggak Amerika ya Tiongkok ya Timur Tengah. Entah itu kopi, entah itu lombok, entah itu umbi-umbian, berasal dari negara itu. Itu imajinasi para cendekiawan zaman dahulu itu. Nah, kenapa kok hanya ada di wilayah ini? Para cendekiawan mengatakan kayak di Asia terutama Asia kita ya, Asia Timur, Asia Tenggara terutama, atau daerah Eropa itu tidak memungkinkan untuk melakukan domestifikasi. Tidak dimungkinkan karena manusia tidak bisa. Karena mungkin jenis tumbuhan dan jenis hewannya sulit untuk didomestifikasi. Dari situlah kemudian manusia yang hidup di Amerika Tengah, Timur Tengah dan Tiongkok lebih mudah mendomestifikasi. Tumbuhannya tidak, dan tumbuhan dan hewannya tidak lebih besar daripada yang hidup di Australia misal, yang hidup di Afrika Utara misal, yang hidup di Eropa tidak lebih besar. Itu alasan awalnya munculnya domestifikasi. Nah, domestifikasi itu kemudian menyebar karena kemampuan menetapnya manusia itu berkembang. Itu akhirnya antar manusia satu dan manusia lainnya itu bertemu. Nah, mereka juga akhirnya mempersilahkan jenis komoditas tanam gitu kan, yang awalnya kita orang-orang di belahan dunia mana itu kan nggak tahu masalah padi itu kayak gimana. Misal di belahan dunia yang lain daripada Indonesia misal, dulu mungkin tidak tahu masalah padi itu kayak gimana. Yang dia tahu hanyalah masalah jagung. Nah, karena pengalaman bertanam, orang jadi bisa mengganti jenis tanaman yang cocok untuk dia. Yang awalnya padi bisa ditanami jagung. Yang awalnya jagung itu bukan dari sini, ya misal gitu, dicampur dan lain sebagainya. Itu nah imajinasi bahwa ini akan membawa kebahagiaan ternyata menurut Yuval tidak juga. Justru ini akan membawa kita pada satu khayalan semata yang disebut sebagai kebohongan ya. Kebohongan atau penipuan tentang kebahagiaan. Kayak yang tadi kan judulnya penipuan ini terbesar dalam sejarah. Khayalan semata. Nah, revolusi pertanian ini menjerumuskan kita dalam satu kehidupan yang secara umum lebih berat ya, dan kalah memuaskan dibandingkan kehidupan pemburu pengumpul ternyata. Imajinasi bahwa kehidupan yang instan itu membawa berkah ya, ternyata tidak. Imajinasinya begini, ketika kita sudah berada pada kondisi revolusi pertanian kan, kita akan menetap ini kan. Kita menetap, terus orang santai itu banyak tercipta. Orang yang munculnya kelas santai itu banyak tercipta. Kelas bodoh ya, secara fisiologi banyak tercipta. Kelas mager bahasanya ya. Terus orang juga lebih banyak termanifestasikan ya, maksudnya terfokuskan kegiatannya yang awalnya dia tuh untuk memikirkan bersetubuh itu sulit karena dia harus beraktivitas di hutan untuk mencari makan ya,
bayangannya tentang kehidupan juga harus terus berjalan. Orang jadi punya pikiran untuk waktu luang untuk menciptakan anak gitu. Menciptakan anak gitu. Banyak waktu senggang untuk membuat anak. Akhirnya terjadi ledakan populasi. Nah, ledakan populasi ini akhirnya menyebabkan adanya generasi baru yang diwariskan oleh gen revolusi pertanian. Yang ini yang menjadi masalah, gen genom yang diwariskan ini. Karena gen-gen ini adalah rata-rata nantinya akan menjadi gen-gen pemalas gitu. Gen-gen pemalas yang tidak mengenal kondisi ekologis atau dalam tanda kutip orang-orang yang pengetahuan ekologisnya secara fisiologis maupun secara akal tidak lebih kuat dibanding orang-orang berburu meramu pada zaman revolusi pertanian. Itu. Nah, malah bayangannya tentang orang bahwa dunia ini mudah, ternyata faktanya kita dijatuhkan pada satu kondisi bahwa petani-petani pada revolusi pertanian itu justru bekerja lebih keras daripada pemburu pengumpul. Nantinya itu, kalau pemburu pengumpul, dia hanya pergi ke hutan memahami lingkungan alam, terus dia berburu. Kalau para petani dalam revolusi pertanian, ya nantinya ini nanti disebut pekerja yang harus dieksploitasi, gitu ya. Dia harus memikirkan tentang musim, tentang musim panen gitu, tentang jenis tanaman yang cocok yang cocok untuk ditanam, yang terus kemudian dia memikirkan untuk hama apa saja yang menyerang dalam musim-musim tertentu. Hama pun nanti bermutasi dan lain sebagainya. Tugasnya lebih besar, belum lagi nanti dibajak karena ketergantungan terhadap satu varietas dan tidak bisa mengimajinasikan bahwa ada varietas lain yang bisa dimakan, maka dia akan mudah untuk berpikir kelaparan kalau misal varietas ini hilang gitu. Apalagi kalau varietas tanamnya misal padi itu dia perbanyak kan, menggeser lahan ya, dia harus membuka lahan terus menggeser varietas-varietas yang lain yang oleh para pemburu pengumpul dulunya merupakan tanaman sebenarnya yang bermanfaat dan bisa dikunjungi oleh hewan-hewan yang bisa diburu. Nah, sekarang mulai sirna lahan hutan digantikan dengan saya sedikit gagap memang digantikan dengan lahan pertanian ya. Nah, itu akhirnya membuat petani semakin sibuk ya. Apalagi padi, gandum bisa sakit kan? Bisa sakit. Itu membuat petani atau manusia-manusia dalam revolusi pertanian gampang menderita stres. Itu. Konflik keluarga yang awalnya simpel di orang-orang pemburu pengumpul ya, misal ada apa gitu ya, tinggal dibunuh misalnya, tinggal ditelantarkan, setelah itu selesai karena ditinggal. Kalau dalam revolusi pertanian karena masyarakat semakin kompleks, semakin hierarkis, tingkat stres itu meningkat. Belum lagi menjaga ladang, belum lagi menghadapi istri-istrinya ya, belum lagi dia harus mengetahui jenis-jenis penyakit tanamannya, belum lagi dia harus menghadapi paceklik dan bertahan untuk span waktu tertentu. Akhirnya ada orientasi masa depan terhadap hidupnya. Itu semakin kompleks kehidupan orang-orang di revolusi pertanian ya. Kalau dulu orang-orang berburu meramu ya, berburu ya pagi pulang sore. Tiap hari dia lakukan sambil bermain. Nah, sejak revolusi pertanian, seorang petani akhirnya memerlukan banyak waktu kan. Banyak waktu sehingga dia terpaksa tidak bisa mengembara terlalu jauh untuk mengenali banyak luasnya dunia kan. Dia harus, makanya dia Yuval mengatakan di sini permanen itu sebenarnya bukan kok kemudian sedentar itu atau menetap, kehidupan manusia yang menetap itu karena memang revolusi pertanian itu membuat manusia tidak memiliki banyak waktu gitu. Dia mulai dijajah oleh tanamannya, dalam bahasanya Yuval begitu.
Jadi kata domestifikasi yang dilekatkan kepada tanaman-tanaman domestifikasi ya, itu malah berbalik menyerang dirinya. Dia yang terdomestifikasi. Duh, maaf ada gangguan sebentar. Jadi tadi sampai domestifikasi ya. Jadi akhirnya manusia menjadi terdomestifikasi oleh padi itu sendiri. Mantap. Akhirnya manusia harus terdomestifikasi oleh padinya itu ya. Berarti dia tinggal di dalam rumah itu, terus yang diatur pergerakannya oleh padi. Kalau dia pergi dari wilayahnya, dia akhirnya takut kelaparan begitu. Takut kelaparan. Ya, akhirnya dia tidak bebas kan. Di sisi lain takut kelaparan ini ya, di sisi lain akan membawa dia pada imajinasi kematian kan. Nah itu karena paceklik dan lain sebagainya. Dan tentu dia tidak bisa mencari penghidupan di selain pertanian. Kalaupun bisa, dia terbatas karena skill berburu dan meramunya mulai digantikan dengan bercocok tanam. Adzan. Skip dulu ya, di pause dulu. Ada intermezzo, harus kita tunda, wajib kita tunda. Sekarang mari kita lanjut kembali. Tadi kita sampai pada bahwa buah dari domestifikasi adalah penaklukan manusia atas tumbuhan pertama, terus kepada hewan. Tapi di sisi lain, ini kasus tumbuhan ini ya, kasus padi sama kasus gandum. Awalnya manusia itu memanfaatkan gandum yang tersebar di hutan ya, dimanfaatkan oleh manusia. Setelah manusia bisa memperbanyak gandum ataupun padi menjadi beras, nanti lama-kelamaan aktivitas manusia akan dikontrol oleh padi. Misalnya begini, ini menurut Yuval ya, dia harus memperhatikan apa itu jenis padi, penyakit-penyakitnya, terutama masa panennya itu dia harus hitung sehingga bisa mencukupi kehidupannya selama beberapa bulan ke depan. Nah, dia nggak bisa berpergian terlalu jauh karena kalau dia sudah berladang, sudah menanam dan dia harus pergi terlalu jauh, maka nanti tanamannya tidak ada yang memanen. Nah, maka dia akan menderita kelaparan, paceklik gitu ya. Sementara kemampuannya untuk berburu, kemampuannya untuk memburu binatang-binatang buas dan hewan-hewan yang lainnya itu menurun. Jadi imajinasi mereka tentang pangan itu hanya ada di pertanian, banyak terkuras di bidang-bidang pertanian. Itu dari membuat secara fisiologis tubuh mereka banyak yang tidak termanfaatkan seperti masa-masa berburu dan meramu dulu, Mas. Itu yang saya maksud tadi, bahwa manusia itu ketika keluar dari zona pertaniannya dia takut ya, ada imajinasi tentang kematian yang lebih besar. Maka dia harus tetap menetap di kerumunan yang bercocok tanam itu, dengan kehidupan yang menetap itu. Nah, itu buah dari revolusi pertanian. Nah, itu di sisi lain membuat manusia itu kan agak terjamin karena banyak makanan kan, idealnya. Padahal menurut Yuval itu malah membuat dia tuh sengsara. Misal begini, tingkat kebahagiaannya sebenarnya sama, karena kan kebahagiaan soal rasa ya, yang dirasakan oleh berburu meramu dan masyarakat petani itu sama. Malah justru lambat laun masyarakat petani itu nantinya akan membuat urusan manusia itu lebih kompleks. Manusia menjadi fungsi fisiologisnya menjadi menurun, tidak lagi sekuat masyarakat purba zaman dahulu. Di sisi fisiologis begitu ya. Terus nutrisi dalam tubuh menjadi tidak bisa terakumulasi secara bermanfaat ya. Manusia menjadi gampang capek dan gampang mengalami obesitas. Misalnya saja begini,
apa yang perlu kita andalkan dari makanan padi untuk diet ya menurut Yuval. Diet yang masih mengkonsumsi karbo dari padi itu kan diet yang sangat tidak bermanfaat dengan asupan mineral yang sangat miskin sekali. Nah, itu bahkan dokter hari ini tidak menganjurkan kalau ingin diet ya menghindari karbo kan. Kalau bagi para dieters di seluruh Nusantara ya kan begitu, kita disuruh menghindari karbo, banyak makan dari makanan yang mengandung protein atau dari karbo yang tidak lahir dari padi gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan mutasi penyakit ya, penyakit yang lainnya. Nah, karena dia itu kan hidup ya bermalas-malasan, ada kelas elit yang bermalas-malasan gitu. Akhirnya kebudayaan pertanian menghasilkan beragam penyakit, misal hernia, terus gitu. Banyak itu yang disebabkan karena malfungsi fisiologis yang harusnya banyak terkonsentrasi untuk berburu hewan gitu. Gandum atau padi juga tidak memberi keamanan pangan karena pangan yang tersedia di ladang pertanian itu dia tergantung oleh cuaca, tergantung oleh paceklik. Kan ini harus dikelola dalam jumlah yang sangat banyak gitu kan. Jadi tidak aman juga meskipun dia menetap gitu. Itu malah dia harus menghadapi masalah lain lagi, yaitu masalah dari komunitas petani yang lain, berebut lahan. Disitulah muncul istilah perang. Kalau dulu kan hanya melibatkan satu keluarga, dua keluarga, ini akhirnya perang suku gitu. Perang yang semakin luas, imajinasinya semakin kompleks. Jadi gandum juga ya, ketika ada perang horizontal begitu ya, tidak juga bisa menawarkan keamanan terhadap kekejaman manusia yang lainnya kan. Misal ada yang menyerang, yang orang-orang barbar misal yang menyerang, maka cara bertahan kita akan kalah karena tidak lagi punya kemampuan fisiologis untuk bertarung. Jadi konflik antara petani satu dan petani yang lainnya itu semakin luas, berebut lahan dan lain sebagainya. Terus imajinasi kita tentang pertanian bahwa Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titik Tentang Kertoharjo dan lain sebagainya itu ya, kalau di Jawa itu hanyalah imajinasi mayoritas. Pada faktanya banyak juga yang mati kelaparan karena paceklik ya. Karena paceklik, banyak naskah-naskah itu yang menyebutkan karena paceklik dan lain sebagainya. Itu. Jadi secara gizi manusia pertanian itu tidak terasupi sebaik masyarakat berburu dan meramu. Dan ketika evolusi berjalan, kelaparan ini bukanlah buah dari evolusi masyarakat pertanian ya. Bukan itu yang maksudnya sebab revolusi pertanian akhirnya menghasilkan jenis kelaparan yang lebih luas, bukan begitu. Bukan hanya itu. Justru yang ditakutkan oleh Yuval adalah munculnya salinan helix DNA yang akhirnya mendelegitimasi DNA yang sudah mapan sebelumnya, DNA yang bahagia. Akhirnya tingkat fisiologisnya menurun, banyak mutasi penyakit, ditambah dengan sedentarian itu, dengan perangkap kemewahan yang terjadi, ada semua tercukupi dan lain sebagainya, populasi menjadi semakin besar, maka sapiens itu banyak tersibukkan diri dengan penyakit baru, virus baru dan lain sebagainya. Dia harus ada kesibukan baru ya, misal ada pembagian kerja, dia harus menampi beras, menggiling beras, terus belum lagi dia harus punya kemampuan untuk memasaknya, terus dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Jadi dia para pengumpul, dia harus kan akhirnya belajar memasak, membawa padi ke camp-camp lumbung-lumbung padi, terus kemudian lama-kelamaan dia harus menjaganya, belum lagi kalau hilang. Nah, kalau orang-orang purba tidak ada imajinasi menjaga gitu. Semakin kompleks pikiran-pikiran fiksinya semakin berkembang akhirnya. Tapi di sisi lain kebutuhan biologisnya tidak tercukupi untuk memenuhi tubuh yang sehat dan lain sebagainya.
tingkat persebaran pertanian itu ya, itu juga berbanding lurus dengan semakin banyaknya hutan yang terbakar ya, semak yang terbakar ya, digantikan dengan padi ya, dengan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat untuk dia. Nah, kalau menurut istilah Yuval, ini adalah jebakan dari kenyamanan ya, jebakan atau perangkap kemewahan dari imajinasi instan yang dibayangkan oleh masyarakat berburu meramu, harus makanan tercukupi setiap saat ya. Itu harusnya tidak diwujudkan karena itu hanyalah imajinasi belaka. Tapi dengan adanya revolusi pertanian, dia imajinasi itu diwujudkan, akhirnya menjadi perangkap kemewahan. Seolah-olah mewah padahal itu di dalamnya itu sangat keropos sekali, sangat tidak bahagia sekali. Itu dari misal si Uzair atau si Bagus gitu ya, dia harus, coba kita bayangkan, dia harus bangun pagi untuk menjaga padinya ya. Dia tidak sempat ngobrol dengan tetangganya atau berburu bersama teman-temannya, harus menjaga padinya, terus harus merawat padinya supaya tidak dimakan hama, burung atau apa dan lain sebagainya. Malam juga begitu, tidak dimakan tikus. Apa yang kita sebut bahagia dari aktivitasnya orang si Bagus yang semacam itu, yang harus menjaga padi. Ini menurut si Yuval ya, harus menyingkirkan semak-semak pepohonan gitu, harus ini melindungi dari cahaya matahari gitu ya. Belum lagi kalau kena diabetes, kebanyakan makan beras atau kolesterol, dia harus berjemur di bawah cahaya sinar matahari dan lain sebagainya. Banyak jebakan-jebakan kenyamanan ya, khayalan yang ditawarkan oleh revolusi pertanian yang sebenarnya itu sangat merepotkan ya, sangat merepotkan. Gitu ya, itulah insting manusia. Padahal padi sendiri itu sebenarnya tumbuhan liar awalnya kan, yang kemudian jatuh, terus karena jatuhnya banyak, terus akhirnya manusia awalnya dicarinya itu kemana-mana, akhirnya karena pas pada waktu proses mencari ketemu ya, terus dia kembali, bijinya itu jatuh kan, menurut Yuval itu, terus tumbuhlah padi-padi yang baru gitu, akhirnya menjadi satu jalur padi, akhirnya manusia menernak padi bilang, ayo coba ternak aku, nanti kamu untung. Nah, akhirnya dia bisa menciptakan populasi yang sangat banyak itu. Dengan bertambahnya tingkat populasi, dengan bertambahnya tingkat populasi dari komunitas tertentu ya, komunitas tertentu atau komoditas tertentu atau spesies tertentu dalam pertimbangan hukum kesetimbangan alam kan, jaring-jaring makanan begitu kan, itu artinya ada jaring-jaring makanan yang tumpang tindih. Padi lebih banyak atau manusia lebih banyak, maka jaring-jaring makanannya tidak stabil, pasti terjadi eksploitasi besar-besaran dan alam akan semakin rusak kalau begitu ya. Ini imajinasinya Yuval ya. Apalagi dengan revolusi pertanian ini, manusia semakin bertambah secara eksponensial. Manusia tidak lagi terlibat sebagai satu makhluk yang terikat dengan alam secara seimbang. Dulu masyarakat berburu dan meramu seimbang. Dia mati ya selayaknya mati karena tidak terimpit oleh alam, tapi hidupnya bahagia. Tapi manusia sekarang semakin banyak, semakin berkembang, itu dia mendominasi populasi dan rantai, dia menempati kedudukan rantai makanan tertinggi ya. Bukan lagi singa kalau dalam buku-buku SD, tapi manusia. Nah, dengan bertambahnya populasi itu tidak malah membuat bahagia ya, itu semakin membuat orang menjadi tidak menderita kan ya, menderita. Kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia hanya sekitar sehari atau 2 hari atau 1 jam ya, tidak sampai setahun lah kalau kita kalkulasi setiap hari ya. Misal gini, kalian yang kuliah di jurusan apa gitu di universitas, kalian membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk mempelajari dan menentukan nasib kalian di masa depan kan. Nanti setelah kalian lulus, tiba-tiba kalian menikah, belum lagi punya harta dan kalian harus hidup dalam kondisi rumah masih KPR
masih KPR, belum cicilan mobil dan lain sebagainya, ada stigma-stigma fiksi tertentu yang harus kalian ikuti. Itu kan sangat menggelisahkan. Misal kita imajinasikan ya itu kehidupan masa depan kan seolah indah begitu. Itu bayangan kebanyakan orang. Tapi di sisi lain manusia itu menghindari kemungkinan terburuk dari masa depan, bahwa dia harus menikah, punya anak banyak yang ya masa depannya belum tercukupi, anak itu sekolah, bayar sekolah juga mahal kan. Belum nanti kalau istrinya atau suaminya itu ternyata jahat, ada kekerasan dalam rumah tangga, nanti belum lagi stigma dari tetangga. Wah, mengerikan sekali masa depan itu kan, membuat orang mati kan. Banyak orang yang menyerah karena masa depan yang begitu, karena fiksi-fiksi tertentu. Nah, ini yang kemudian yang membuat kita itu terbelenggu. Tapi ya itulah kita, maksudnya kita merasa itu sebagai hal yang mudah, padahal itu sangat sulit kan kalau kita pikirkan secara mendalam. Itu yang membuat tingkat stres dalam masyarakat urban hari ini itu sangat meningkat. Sekarang gini, kita mudah sekali menggunakan HP kan, ini sebagai kemudahan. Kalau menurut Yuval, benarkah yang instan begini itu membuat kita hidup lebih santai? Benarkah ini ya, dengan kecanggihan teknologi hari ini kita menjadi lebih banyak waktu untuk bersantai? Santai dalam pengertian santai ya, rekreasi, tidak kan? Ada HP langsung kita gelisah kan kalau ada notifikasi yang muncul dan lain sebagainya. Jadi jaminan teknologi instan dan lain sebagainya itu tidak memberi kehidupan yang lebih santai gitu. Itu berkat dari revolusi pertanian. Itu banyak kisah-kisah ya di Yuval disebutkan ini campur tangan ilahi ya di bab 1 ini. Ya, bahwa tapi ternyata ada satu komunitas manusia yang tidak mengalami ini ya bahwa ada satu komunitas manusia dijelaskan di sini yang dari monumen Göbekli Tepe ya. Ini satu kasus anomali dari ceritanya Yuval, bahwa sebenarnya revolusi pertanian itu awalnya harusnya diterapkan teknik-teknik pertanian yang maju justru diterapkan oleh orang-orang berburu meramu. Nah, itu harusnya bertani tidak harus menetap. Nah, bahkan untuk ternak padi, budidaya padi itu hanya dilakukan untuk ketika dia ingin membangun satu tempel, istana yang sebenarnya untuk tanda dari pertemuan banyak suku yang nomaden gitu. Itu dari misal gini, si Göbekli Tepe ini dibangun sebagai satu pertemuan dari suku-suku yang ingin lewat dari situ gitu. Akhirnya bersatu padu untuk membuat satu tempel ini merekam banyak aktivitas revolusi pertanian yang tidak diperuntukkan untuk menetap ya. Ini sebagai contoh, nanti kalian baca sendiri, tapi ini tidak terlalu penting sebagai strukturnya, tapi sebagai bahan contoh penting sekali. Ini korban-korban dari revolusi pertanian ini akhirnya kita bisa lihat tidak hanya manusia yang semakin crowded masalahnya, tapi juga hewan-hewan yang tereksploitasi. Hewan-hewan oke, sapi punya, dan babi dan anjing mungkin atau domba memenuhi populasi yang sangat banyak. Tapi kan akhirnya tenaganya, ototnya dan lain sebagainya dieksploitasi manusia. Kita sangat mudah untuk mengimajinasikan domba liar itu lebih bahagia mana, hidup di kandang atau di alam liar. Menurut Yuval begitu. Saya yakin menurut Yuval domba lebih bahagia hidup di alam liar. Belum lagi ketika nanti dia harus dikuliti untuk memasuk kain wol misalnya. Tuh, dia harus menanggung beban untuk menjalankan penggilingan misal sapi, membajakan sawah dan bahkan babi tertentu itu dia tidak bisa mengendus lagi makanannya, disterilkan dari bebauan. Akhirnya korban dari revolusi pertanian itu adalah kebiadaban umat manusia untuk menindas makhluk lainnya. Itu menarik sekali yang diceritakan oleh
Yuval ini. Akhirnya buat dari revolusi pertanian ini manusia mengontrol hewan, tapi di sisi lain manusia dikontrol oleh tanaman atau bahan pokok ya, bahan pokok ini. Jadi ini yang akan mengontrol manusia. Ini padi akan mengontrol kehendak manusia dalam mencapai satu kenikmatan perut ya. Tapi di sisi lain manusia mengontrol hewan untuk bisa memenuhi kebutuhannya yang rakus ya, dagingnya terutama. Tapi di sisi lain ternak hewan itu dalam jumlah yang sangat banyak itu juga membuat manusia harus berpikir ulang atas kebutuhan imajinasinya tentang hewan. Misalnya bagaimana cara membuat kambing etawa atau sapi mengeluarkan susu yang banyak. Kambingnya diperalat ya, diperbudak. Manusia juga diperbudak oleh imajinasinya sendiri terhadap kambing gitu. Jadi manusia mengalami 2 kali kebodohan menurut Yuval ini. Pertama, kebodohan pertama, dia mengimajinasikan kebahagiaan yang tersukup dalam revolusi pertanian. Yang kedua, manusia harus menghamba pada fiksinya terhadap hewan ataupun terhadap tumbuhan, di mana fiksinya itu malah menindas dirinya dan keluar dari sistem kebahagiaan yang hakiki. Nah, dan mengalami 2 kekejaman. Kekejaman pertama adalah kekejaman mewariskan gen-gen fisiologis yang tidak membuat manusia lebih kuat secara fisiologis ya, dan secara peranata kebahagiaan ya. Yang ketiga, yang kedua, kejahatan yang kedua adalah manusia menindas binatang yang lainnya, membuat binatang tidak bebas gitu. Itu yang bisa disimpulkan dalam buku ini. Misal gini, saya bacakan contoh terakhir dari imajinasi kita tentang hewan misal, yang dibayangkan oleh Yuval. Misalnya, anak sapi modern dalam peternakan daging industrial, segera setelah lahir, anak ini dipisahkan dari induknya dan dikurung dalam kandang yang sempit dan tidak lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Di sana si anak sapi menghabiskan seluruh hidupnya, kira-kira 4 bulan. Dia tidak pernah meninggalkan kandang. Tidak juga diizinkan bermain dengan anak-anak sapi yang lain atau bahkan berjalan-jalan agar ototnya tidak mengeras. Otot-otot lunak berarti stik yang lunak dan berair. Kali pertama si anak punya kesempatan berjalan, merenggangkan otot-ototnya dan bersentuhan dengan anak-anak sapi yang lain adalah dalam perjalanan ke penjagalan. Dari segi evolusi, sapi merupakan salah satu spesies hewan paling sukses yang pernah ada dari segi evolusi, karena dia kan mendominasi populasi kan. Dia dikultuskan bahkan pada dalam agama tertentu. Pada waktu yang sama, mereka tergolong hewan yang paling sengsara di planet ini. Jadi, banyaknya suatu spesies, ini tingkat banyak anak, banyak rezeki, tidak menjamin dia itu bahagia atau tidak. Malah justru itu terbangun dalam situasi yang sangat stres. Nah, ini yang dimaksud ya, menurut saya dimaksud oleh Yuval sebagai satu penipuan terbesar dalam sejarah tentang arti kebahagiaan itu sendiri yang diprakarsai oleh Homo sapiens. Saya kira sebab pertama tentang penipuan terbesar dalam sejarah itu saja ya. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sruputtif.id,